Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu wal khamsunah. Makalah kang kaping 55. Qala ngendika sapa Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu. Ihbis ngekero sira, ngeker menahan, ai imna tegese nahan sira salasan ing perkara telu, minal khisali saking pira-pira perkara al madhmumati kang diwada, al madhmumati kang diwada sing tercela. Tahanlah 3 hal dari sesuatu atau sifat yang tercela. Bisalasin kelawan telu pira-pira perkara, minal khisali saking pira-pira perkara al mahmudati kang den puji, hatta takuna sehingga ana sapa sira ana iku minal mukminina saking pira-pira wong mukmin, ai kai tasifu tegese supaya persifatan sira bihaqaiqil imani kelawan hakikate pira-pira iman. Padane kal mukminina kaya pira-pira mukmin, as-shadiqina kang temen-temen kabeh fi imanihim ing dalem imane mukmin. Jaganen rekson perkara telu kelawan perkara telu. Perkara telu sing tercela dijaga kelawan perkara telu sing terpuji, supaya awakmu kabeh iku mau menuju kepada kesempurnaan di dalam iman. Dikarenakan seseorang yang menempati sifat-sifat tercela itu menjadi kurangnya iman. Sebaliknya orang yang menempati sifat-sifat yang terpuji itu menuju kepada kesempurnaan iman. Maka di dalam makalah yang ke-55 ini dibahas atau diperintahkan oleh Syekh Malik bin Dinar, jagalah 3 hal yang tercela dengan menggunakan 3 hal yang terpuji. Yang pertama yaitu al-kibru bitawadu, menjaga sifat takabur dengan menetapkan sifat tawadu. Kita menggunakan sifat tawadu. Tawadu ini merendah hati, sopan santun, tidak sombong. Ini akan menjaga kita dari sifat takabur. Takabur ini merupakan sirkul khofi, musyrik sing samar, musyrik yang enggak kelihatan mata, dan itu membahayakan karena seseorang yang terkena sifat takabur ini bisa seluruh amal perbuatannya yang baik-baik itu hapus, dan Allah itu sangat-sangat murka kepada seseorang yang takabur. Oleh karenanya kita jangan gampang-gampang takabur, sombong, menganggap dirinya ini
kuasa, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya bisa, yang terus kemudian di situ sombong kepada orang lain. Wal kibru tawi takabur iku huwa tawi takabur iku ru'yatun nafsi warwe awak bi'ainil aizi kelawan kahanan mulya. Yang dinamakan takabur yaitu melihat diri sendiri sebagai orang yang mulia, melihat diri sendiri sebagai orang agung. Ini namanya takabur. Wa ru'yatul ghairi lan ningali maring wong liya bi'ainil haqarati kelawan peningal kang ino. Melihat diri sendiri sebagai orang agung, melihat diri sendiri sebagai orang yang mulia, sementara melihat orang lain sebagai orang yang rendah, orang yang hina. Inilah namanya takabur. Ngaksu tawadhu yaitu sebaliknya tawadhu. Kalau tawadhu ini diri sendiri melihat diri sendiri lemah, melihat diri sendiri tak berdaya, tak mempunyai kemampuan apapun terkecuali hanya dari Allah. Sedangkan melihat orang lain banyak sekali kelebihan ada pada orang lain. Inilah namanya tawadhu. Wal kibru utawi takabur iku yakuno ana apa takabur ana iku bil manzilati kelawan kedudukan. Takabur ini lebih banyak berkaitan dengan kedudukan. Seseorang yang diberikan kedudukan, jabatan, apapun tingkatannya, ini biasanya yang menjadikan seseorang gampang-gampang takabur. Kalau orang fakir, orang miskin, orang kecil, ini takabur itu jarang. Ya walaupun orang kecil juga ya seneng takabur. Kadang-kadang orang kecil itu takabur dengan apa yang ia punya. Punya sepeda ontel, dengan sepeda ontelnya takabur. Bisa. Tapi yang lebih sering takabur adalah orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya jabatan, apapun jabatannya. Sampai dengan RT, jabatan RT, jabatan partai, di tingkat ranting, di tingkat MWC, di tingkat cabang, ya. Apapun tingkatannya itu bisa menjadikan sombong dan takabur. Guru kelasnya Pak RT gitu bisa sombong karo masyarakatnya. Dari sombong itu sehingga kadang-kadang ia berkata di hadapan masyarakat dengan perkataan ataupun bahasa yang seperti orang besar, yang terus kemudian kadang-kadang menghinakan masyarakat. Ini baru jabatan RT, apalagi jabatan yang ke atas. Intinya yang namanya takabur ini lebih banyak berhubungan dengan jabatan. Jadi jabatan-jabatan yang disebut manzilah-manzilah ini gampang sekali menjadikan seseorang sombong. Wis jabatan opo wae kuwi digodhog karo setan untuk menjadi orang yang sombong. Mulane masyaallah kita harus banyak doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari takabur dan sombong, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, yang merendah hati. Yaitu hamba-hamba Allah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal ujbu utawi ngujub. Ngujub ini membanggakan diri. Ini ya saudaranya takabur. Ngujub ini saudara takabur, sak pranak. Iku yakuno ana pengujub, ana iku bil fadilati kelawan keistimewaan, kelebihan. Kalau ngujub ini lebih banyak dengan kelebihan. Kadang-kadang seseorang yang sebetulnya anaknya orang fakir miskin, orang yang nggak punya apa-apa, anak masyarakat biasa, tapi dia punya kelebihan sedikit, ini sudah bisa menjadikan ngujub. Menyanyi, suaranya bagus, bisa bergaya, ini bisa mendadak orang itu menjadi ngujub. Dan ngujub itu ya sama dengan takabur, merusak. Seseorang yang ketempatan ujub, ketempatan takabur, ini mesti akan rusak. Dari akhlaknya, perkataannya, apapun itu biasanya akan terus kemudian menjadi rusak. Maka orang itu harus mampu menjauhkan diri dari sifat takabur dan dari ujub. Fal mutakabbiru mongkotawi takabur iku yahilu ngalalaken nafsahu ing awak dhewe ne mutakabbir ngan rutbatil muta'allimina saking pangkate wong kang padha mulang kabeh. Wal mu'jabu utawi kang dinggumunaken iku mustaksiru fadlihi ngekeh-ngekehaken keutamaane mutakabbir ngan istiradatil mutaaddibina saking ngurut-ngurutaken wong kang duweni tata krama, wong kang duweni adab. Wala hirsu lan sifat ngongso. Ngongso iki ngoyo. Ngoyo iku memorsir diri dalam bekerja, dalam usaha, dalam apapun. Ini bersifat hirsu, ngoyo, ngongso. Bil qanaati kelan sifat qanaah. Qanaah ini menerima. Jadi bersifat khirsun ngoyo, wong sing banget ngoyone iku kon dijogo, yaitu dengan menempati sifat qanaah. Ojo ngoyo-ngoyo nemen nang kono menempati sifat qanaah, menerima. Fal khirsu mongko tawi khirsu ngoyo iku huwa tawi khirsu iku al ijtihadu usaha sungguh-sungguh fi syai'in ing dalam suwiji-wiji yatlubuhu kang golek sapa wong ing syai'in. Yang dinamakan khirsu yaitu seseorang bersungguh-sungguh di dalam mencari sesuatu sampai dengan melebihi waktu, melebihi kemampuan, melebihi kekuatan. Itu namanya ngongso, ngoyo, melebihi kuota, melebihi, ya kalau mobil daya angkut maksimal 2 ton, sudah 2 ton kok masih ditambah, itu namanya khirsu, ngoyo. Demikian pula seseorang bekerja yang sebetulnya kalau dia berhenti jam 11 siang itu sudah seukur, tenaga nggak terlalu capek, badan nggak terlalu payah. Tapi terus kemudian ngongso, kemudian ngoyo, berhenti jam setengah 1 siang, terus kemudian badannya sakit, berat, merasa berat, itulah namanya ngongso ataupun ngoyo. Ini nggak dibolehkan di dalam Islam. Nah, sifat ngongso ngoyo ini bersifat lebih. Sesuatu yang lebih itu menyamai dengan sesuatu yang dikatakan
Israf. Israf ini berlebih. Israf di dalam tingkah apapun ini di dalam agama Islam adalah dicela. Jadi seseorang ini tercela tatkala melakukan keisrofan. Nah, termasuk israf di dalam bekerja, israf di dalam apapun. Apalagi israf di dalam makan dan minum itu sudah jelas. Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu makanlah, washrabu minumlah, wa la tusrifu jangan berlebihan. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebihan kamu. Berlebihan di sini artinya melebihi dari batas. Sudah kenyang masih terus ditambah, itu namanya israf. Demikian pula pakaian yang bersifat israf, itu pun menjadi haram, menjadi neraka. Maka ada di dalam hadis Kanjeng Nabi mengatakan, tatkala Kanjeng Nabi melihat seseorang yang berjalan pakaiannya sampai diseret di tanah. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, dia orang pakaian yang ada di bawah mata kaki itu menjadi neraka. Pakaian yang diseret di bawah mata kaki itu menjadi neraka. Nah, ini menurut keterangan para ulama-ulama kita. Memakai pakaian yang bersifat lebih ini sudah haram. Lebih haram apabila di situ takabur. Tapi kalau tidak lebih itu ya tidak haram. Nah, kita memakai pakaian kalau sampai mata kaki itu lumrah. Nah, terus kalau kemudian dipotong, diangkat lebih tinggi melewati separuh kaki, melewati separuh betis, itu juga yang menjadi haram. Itu namanya israf ke atas. Yang sedengan yaitu yang baik. Mulane anggon-anggon pakaian pun kon nganggo sing sedengan. Nah, saiki ana wong sing modele senenge cingkrang dhuwur banget, nganti arep tekan dengkul. Iku ya israf mendhuwur. Padha wae karo wong sing nganggo pakaiane melewati mata kaki, gedombroan, iku biasanya gampang kotor, kenang telek, tambah-tambah jadi sombong. Nah, iku israf juga haram. Nah, jadi nganggo pakaian kuwi sing sedengan. Lah nek pas mata kaki, ini iku jenenge pas. Pas mata kaki iku jenenge pas. Fal khirsu mongko tawi khirsu ngoyo. Iku huwa tawi khirsu kal ijtihad usaha sungguh-sungguh fi syai'in ing dalem suwiji-wiji yatlubuhu kang goleki sapa wong ing syai'in wal qanaatu tawi qanaah iku huwa utawi qanaah iku arido ridho bil kismati kelawan bagian. Kok ya dadak melayu kena angin. Wal hasadulan drengki bin nasihati kelawan nasihat. Nasihat ini menghendaki baik. Nasihat ini tidak mesti bentuk ucapan. Memang kalau istilah nasihat ini lebih banyak kepada arah ucapan, yaitu memberi perkataan, ucapan yang bersifat mendidik, yang bersifat tarbiyah, itu namanya nasihat. Tapi nasihat tidak mesti kemudian di situ berbentuk kalimat. Bahkan nasihat dengan hal ahwal, dengan tingkah laku itu lebih fasih, lebih baik daripada dengan lisanul maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi nasihat dengan hal ahwal, dengan tingkah laku
itu lebih baik daripada nasihat dengan ucapan. Dengan ucapan kita mendidik adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah punya anak, diomongi, nduk, le, sing pada prihatin, dengan duit ngati-hati, dengan segala sesuatu hati-hati, senanglah bekerja, belajar yang ikhlas. Ini nasihat dengan lidah. Tapi terkadang nasihat dengan hal ahwal, dengan tingkah laku, ini akan lebih tajam, lebih fasih, lebih ditiru, lebih diterima oleh anak. Ana wong tuwa kok rajin, rapih, apik, kuwi anak mesti bakal tiru. Anak mesti bakal tiru. Mulane lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nah, yang namanya nasihat ini balikan dengan hasad. Hasad ini dengki. Dengki ini gampang mengancam. Disalahi sedikit dengan ucapan, dengan apapun, terus kemudian di situ mengancam. Ini namanya hasad, dengki. Orang kalau mengancam, kalau dengki, ini bahaya, bahaya. Dan terus kemudian hasad ini juga akan membatalkan amal kebaikan sendiri. Maka kita tidak boleh gampang-gampang hasad, gampang-gampang dengki. Dijaili, disakiti, nrimo, ganjarane gede. Ada sesuatu yang kita miliki dicuri orang, nrimo, ganjarannya gede. Tapi kalau terus kemudian dengki, mengancam, ya, ini yang bisa sampai dengan membatalkan pahala ibadah sendiri. Terkecuali di situ ngancam terhadap kejahatan, kemungkaran yang sudah melewati batas, apalagi di situ dilakukan oleh orang bukan orang Islam. Ini enggak masalah. Contoh seperti yang saya katakan tadi, ngaji ba'dal maghrib, ya. Di zaman PKI dulu ada seorang kiai digantung kepalanya, kemudian santrinya marah. Itu tidak dinamakan hasad, tidak dinamakan hasad. Kemarahannya itu sesuatu yang wajar, masuk akal, dan di situ sesuatu yang boleh, karena ini sudah sesuatu yang sangat-sangat merugikan untuk agama Allah. Nah, terus kemudian kita melawan, ini sama dengan yang pertama adalah kita kita membela diri dan juga membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan untuk diri sendiri dan pembelaan untuk agama Allah, inilah sesuatu yang sangat-sangat terpuji. Maka tatkala agama yang sudah diutik-utik oleh orang lain, diusik oleh orang lain, kita marah, itu sebagaimana tawon yang sedang istiqomah, sedang sakinah, sedang mawadah di dalam tempatnya, di dalam kangsinya, terus kemudian di situ ada yang mengganggu, tawon akan keluar secara rombongan, mengeroyok, menyengat. Itu nggak ada dosa bagi tawon, itu nggak ada dosa. Sama dengan kita, agama Allah diganggu, kita keluar keroyok, ini udah nggak ada dosa. Wahwa tapi hasad iku tamanna, ngarep-ngarep atau berharap zawala nikmatil maksudi, ing ilange nikmate wong kang didrengkeni, ilal hasidi maring wong kang drengki. Jadi yang namanya dengki itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Sekali lagi, yang namanya dengki adalah menghilangkan atau menginginkan hilangnya nikmat yang ada di orang lain. Maka orang yang dengki ini tatkala mendengar musuhnya itu kok celaka, itu mesti yang dengki ini seneng banget. Awakmu dengki dengan bedun, kemudian bedun terjatuh, mesti awakmu seneng. Kapok tiba, kapok sikile tugel ora, untung ora tugel. Gur matane keculek, kapok matane keculek. Nah, inilah orang dengki. Jadi orang dengki ngono iku. Mulane dengki ini dilarang, dan kita diperintahkan membentengi dengki, yaitu dengan nasihat.
Nah, nasihat ini artinya adalah menghendaki kebaikan, itulah namanya nasihat. Bin nasihati kelawan nasihat. Wa hiya utawi nasihat iku adangau ngajak ilama maring barang fihi kang tetep ing dalem apa salahu kebagusan. Yang namanya nasihat adalah mengajak kepada kebaikan, baik mengajaknya secara mituturi. Bahasane wong Jawa ki mituturi, yaitu dengan perkataan kalimat yang menggiring, yang mendorong kepada kebaikan. Atau di situ memberi contoh, atau di situ menerangkan mengenai keuntungan. Awakmu aja pecicilan. Nah, awakmu pecicilan, kalau awakmu tiba ki bakal dikapokne karo wong akeh. Rugi awakmu. Awakmu tiba sikil tugel kowe ora ditulung karo wong. Malah bisa sekalian diidek sikilmu ki mengko. Mulane sing sopan, sing apik dadi bocah ki sing manut, nurut, buntut, ngatut, miturut, ya. Aja besengat-besengut. Niki nasihat. Nah, kita memberi nasihat yakni mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Itulah arti daripada nasihat. Jadi nasihat ini artinya mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya hasad, dengki. Kalau dengki ini kita menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada pada orang lain. Misalnya kita dengki dengan seseorang bernama ya sudahlah, hanya nama. Misalnya namanya Fulan gitu aja. Kita dengki kepada Fulan. Kemudian Fulan ini punya sesuatu yang baik. Contoh misalnya punya ayam anaknya 9, bagus-bagus. Ini mesti hati kita sebel. Wih, pitike sebekane akeh. Pitike Fulan. Tenan apa? Tenan. Nah, akhirnya marah. Pitike iku dibualangi, dibrengkolangi. Ya, dilempar, bahkan dilempar pakai kayu, anaknya terkena sampai ada yang mati. Itu malah yang dengki tadi itu seneng, weh kapokmu. Padahal ayam itu dosa apa? Ayam ini dosa apa kok lempar sampai mati? Nah, ini orang yang dengki itu sifatnya seneng kalau nikmat yang ada pada orang lain ini hilang, baik itu dilakukan oleh sendirinya ataupun tidak dilakukan oleh sendirinya. Ya contoh misalnya kayak ana pitik, anake cilik-cilik dipangani karo badol, karo burung elang, utawa dimakan garangan. Nang awakmu takokne, lha iki pitike sapa? Kae pitike Fulan. Awakmu jengkel karo Fulan, dengki karo Fulan, mesti awakmu malah seneng, wis kapokmu, mentekne sisan. Ngono iku. Beda karo nek awakmu seneng karo seseorang, iku sesuatu yang menjadi miliknya orang yang engkau cintai, ini mesti awakmu bakal melindungi dan bakal menjaga. Maka di dalam syarat-syarat cinta, itu syarat cinta yang kelima, itu mesti orang yang cinta akan menjaga orang yang dicintainya, bahkan sampai dengan segala apa yang dimiliki oleh orang yang dicintainya, orang yang cinta itu akan menjaganya. Orang andel kono, orang andel titenono. Awakmu urung cinta karo sing jenenge Painah. Nalika urung cinta biasa-biasa saja. Painah punya apa-apa, awakmu wis gak ono sangkut paut. Tapi begitu suatu saat awakmu wis mulai delok-delok, wih Painah, biyen zaman cilik saku weruh wudomu. Nek agi dolanan bathok karo udan-udanan aku weruh wudomu nah. Ya. Tapi masyaallah mbasa wis lulus SMP saiki nah. Pipimu dadi menter-menter apik, untune miji timun, lembeane blarak sempal, rambute renges, ya. Aku dadi tertarik nah. Nah, begitu tertarik, iku awakmu mulai miring-miring ki Painah, ya. Wih, Painah duwe pitik akeh, duwe wedhus akeh, duwe sepeda. Apapun yang dimiliki, awakmu dadi gelem jaga. Begitu dia mone kae wedhuse Painah dicokot ula, wah awakmu le nulung. Ya, kaya nulung Painah. Padahal iku bandane.
Itulah orang cinta. Maka di dalam cinta itu ada syarat 5. Nek awakmu kelingan syarat cinta nanggon kita piki wingi, ya. Syarat cinta itu sing pertama, orang cinta mesti banyak menyebut namanya. Wis ngono, awakmu arep cinta karo apa wae, awakmu mesti akan banyak menyebut namanya. Yang kedua, orang yang cinta ini mesti akan senang memujinya. Orang yang dulu belum kamu cintai itu nggak ada yang terpuji. Orang yang belum kamu cintai dulu itu nggak ada yang terpuji bagimu. Ya contoh Painah tadi, pada waktu masih kecil pemenah weruh sikile barang gudigen, ya jamur, alah ngeri banget, untune kuning, wis. Ya. Tapi begitu wis gede terus kemudian awakmu cinta, wis ora ana sing elek meneh, sing biyen elek-elek wis ketutup kabeh. Nah saiki kabeh dadi apik. Mlakune apik, didelokne pantate le mlaku egal kaya pantat mentok. Ya. Didelokne pundake iki lho. Bangkeane kabeh ki apik orane sing elek. Nganti bathuke sing cunong, biyen ya diomong cunong elek. Tapi basa saiki awakmu wis cinta, bathuk sing cunong kuwi malah dadi kok puji-puji. Weh Painah, bathuk mombo banget nah. Ya, kemecup banget. Ya. Iki mesti awakmu pinter, krana apa bathuke ombo. Ya niku. Jadi dipuji-puji terus. Dan ini memang syarat cinta. Jadi syarat cinta yang kedua mesti banyak memujinya. Kemudian syarat cinta yang ketiga mesti berani berkorban untuknya. Berani berkorban. Ana wong cinta kok ora berani berkorban, ya bohong. Awakmu mbiyen urung cinta karo Painah. Ora mungkin awakmu kon berkorban untuk Painah. Tapi begitu mulai cinta, Painah umur 15 tahun. Awakmu mulai tertarik. Nemu pelem dikrokoti bajing wae, arep dipangan dhewe, ora sida. Kelingan Painah, ngenteni ki Painah biasanya lewat kene. Begitu lewat, ya dipanggil. Nah, ki pelem dikrokot bajing, tapi kayaknya legi juga iki bisa diiris. Ya, nyogawanan Bali. Nah, Painah urung rumangsa nek dicintai, ya ora apa-apa. Painah ngomong kok sampean loman ya. Ya loman, aku kok. Ya, loman. Apa meneh gur pelem wis arep njaluk apa awakmu karo aku tak turuti. Nangku basa pirang-pirang dituruti, Painah nembe krasa, walah men rupane awakmu cinta karo aku to. Mulane awakmu berani berkorban untukku dulu, enggak berani sama sekali. Sekarang basa cinta, ternyata kamu loman juga ya, tapi loman ki ya krono. Banyak memujinya, berani berkorban, terus kemudian melindungi dirinya sampai dengan melindungi harta bendanya, kepemilikannya semua akan dilindungi, dan yang lain. Pokoknya syarat cinta ku ana 5. Ini dalam satu makalah, dalam makalah lain berbeda. Bahkan satu hadis Kanjeng Nabi mengatakan syarat cinta itu 3. Dalam hadis Kanjeng Nabi, ya di dalam kitab ini juga kemarin. Kok beda? Ya beda. Iku sing siji ringkes, sing siji agak panjang. Contoh, dalam ayat 1 dan ayat 2 tadi, fasal cinta, di situ menyatakan yang pertama banyak menyebut namanya, yang kedua banyak memujinya. Ini di dalam hadis Kanjeng Nabi di situ diringkas menjadi 1. Karena orang kalau sudah senang menyebut namanya, berarti orang itu memujinya. Awakmu cinta karo Gusti Allah, mesti sering nyebut asmani Gusti Allah, lan seneng memuji Gusti Allah. Orang mungkin awakmu seneng karo Gusti Allah terus kemudian mencaci, ya mencela, nggak mungkin. Nah, sekarang kembali la yajtami'u wa fil hadis lan disebut ing dalam siji hadis. La yajtami'u ora bakal kumpul fi jawfil abdi ing dalam wetenge kawula.
Apa al imanu iman wal hasadulan drengki. Seorang hamba ini nggak akan kumpul yang namanya iman dengan dengki. Artinya apa? Kalau orang itu punya iman beneran, dengki ini nggak akan masuk. Sebaliknya orang yang sedang dengki itu imannya sedang pergi. Ayil iman tegese utawi iman bil qadari kelawan takdir. Wa an Muawiyah lan hadis riwayat sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Qala ngendika sapa Muawiyah, kulun nasi utawi saben-saben menungso iku akdaru luweh kuwasa ngalari dawu ing atase ridane nas illa hasida nikmati kejaba wong kang drengki nikmat ingsun fa innahu mongko temen stune hasid iku la yurdi orang rida akan ing hasid illa zawaliha kejaba ya iku ilange nikmat. Demikian pula orang yang dengki kepada Allah, orang yang sudah gak senang dengan Allah, orang yang gak senang dengan agama Allah, mesti di situ akan dengki, akan mengganggu. Sehingga apa? Kepingin hilangnya nikmat agama Allah. Biasanya di situ mengganggu pendidikan, santri, pondok pesantren, apa semua diganggu. Kama ketini barang kala kang ngendika sapa ba'dum setengah ulama mim bakhri tawil sangka bahar tawil. Wa daraitu kullun nasi lakinna hasidi madaratahu syaqqat wa azza nawaliha wa kaifa yudaril mar uhasidi nikmatin idza kana la yurdi illa zawaliha wa daraitu kullan nasi lakinna hasidi madaratuhu syaqqat wa azza nawaliha wa kaifa yudaril mar uhasidi nikmatin idza kana la yurdihi illa zawaliha. Wa daraitu lan ngerti sapa ingsun kullan nasi ing sekabehane menungso lakin hasidi tetapine utawi drengki ingsun iku madaratuhu kang dadi ubengane menungso syaqot syaqot banget utawa rekoso wa azzalan longko apa nawaliha ilange wa kaifa yudarilan halikaya apa muter atau miter sapa almaru wong siji hasidan nikmatin ing drengki nikmat idza kana rikalane ana iku layurdihi orang ridaaken ing hasid apa illa zawaliha kejaba ilange nikmat. Babur rubai bab nerangaken nasihat kang bangsa papat-papat fi sab'ati wa salasuna mau'idatan ing dalem 37 nasihat kangge nganjing malih summa qala ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.